Shalom, saudara-saudara. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya? Oke, mantap. Salam kenal, saudara-saudara. Seperti yang disampaikan moderator tadi, nama saya Ampening Bulan. Saya sekarang tinggal di Purwokerto, saya di Purwokerto. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, senang berada di komunitas saudara. Dan ini pertama kalinya saya mengikuti acara seperti ini ya, acara lewat Zoom online seperti ini. Kemarin saya dihubungi ini siapa? Mbak Siska ini. Saya pikir saya mau dikasih berkat, ternyata dikasih beban pikiran saya. Berkat itu Kak, berkat itu. Karena beliau ini juga sudah lama tidak menghubungi saya ya. Jadi itu bisa termasuk ghosting. Saya bercanda. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Saya diberikan kesempatan kepercayaan boleh berbagi bagi kita semua malam hari ini. Dan sepertinya beberapa dari antara saudara saya cukup kenal ya. Selain dari moderator kita ini ada satu. Ini Mbak Citra, Mr. Boy, itu nggak? Kak Joko juga ya, saya cukup mengenal mereka bertiga ini. Berempat sama Francisca. Oke, saudara-saudara, malam hari ini kita dikasih tema ghosting. Kalau kita mendengar kata ghosting, saya mau kasih tahu sebenarnya kata ghosting ini bukan sesuatu hal yang baru lagi ya di Indonesia. Sebenarnya ghosting ini sudah lama sekali. Sudah lama ini, dari tahun 1990. Ini sudah ada kata ini. Cuma baru viral di tahun 2021. Kata ghosting ini, kalau saudara belajar mencari asal mula kata ghosting ini, bahkan sudah dimasukkan dalam kamus, Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2017 itu, 2017 masuk di kamus Webster, 2021 baru viral. Itu pun kan viralnya gara-gara anaknya presiden kita. Oke, saya langsung saja. Hari ini saya mau berbagi. Saya mau berbagi ini. Slide saya kelihatan ya? Sudah tampil? Soalnya di sini. Aduh, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Ini dia ada masalah ini. Sudah ya? Sudah ada muncul teksnya? Belum Kak. Waduh. Kenapa ya? Di sini jadi error Bapak Ibu Saudara. Kenapa ini ya? Apa ini bukan kehendak Tuhan atau? Aduh. Ya, serius ini. Mungkin lagi ghosting Kak. Kalau zaman di teknologi kan ghosting yang muncul tiba-tiba. Wah. Dikendaki. Oke lah, saya mau langsung lanjut dulu. Tanpa ini ya. Karena dia tidak bisa ditampilkan. Maaf ya saudara-saudara ya. Mungkin nanti saya bisa bagikan sama kita. Nanti saya bisa share. Karena ini ada sedikit error. Maaf. Saya mau katakan bahwa tadi seperti di awal, kata ghosting ini bukan sesuatu hal yang baru lagi ya. Jadi ghosting ini adalah, kalau kita pelajari kata ghosting itu
menjelaskan bagaimana situasi ketika seseorang memutuskan hubungan lalu tiba-tiba saja menghilang. Makanya dikatakan ghosting. Ghost itu kan menghilang seperti hantu. Bisa juga dikatakan penolakan yang samar, suatu penolakan yang tidak tegas, digantung ataupun diajukan. Dan itu sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu Saudara ya. Bayangkan kita digantung, kita diajukan tanpa ada jawaban yang pasti. Mereka menghilang begitu saja. Itu yang disebut dengan ghosting. Kemudian, kenapa orang melakukan ghosting? Dari semua hal yang sudah saya pelajari, saya merangkum yang pertama, orang melakukan ghosting itu karena ada rasa takut. Takut kenapa? Takut kenapa maksudnya? Artinya itu takut untuk memulai suatu hubungan, takut nanti ketika sudah memulai hubungan, ada perpisahan. Yang kedua, orang melakukan ghosting gara-gara untuk menghindari suatu konflik. Jadi mengapa? Sebabnya orang bisa pergi tanpa alasan. Karena takut untuk menghadapi konflik yang panjang lebar seperti itu ya. Yang ketiga juga, orang melakukan ghosting itu karena tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang paling buruk Bapak Ibu Saudara, tidak bertanggung jawab. Mungkin mereka berpikir ketika mereka melakukan ghosting, mereka membangun suatu relationship bersama dengan seseorang. Tidak ada keharusan, mereka menganggap itu bukan suatu hal besar. Jadi itulah mengapa mereka melakukan ghosting karena kurang bertanggung jawab. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu ada untuk self care. Tahu ya? Self-care itu menghindari toksik, saudara. Kata gaulnya sekarang itu kan toksik. Menghindari toksik. Selanjutnya, itu alasan kenapa orang melakukan ghosting. Terus, bagaimana sih cara kita menyikapinya? Nah, ini saya masih merangkum dalam arti yang luas ya. Belum masuk penjelasan Alkitabnya. Cara menyikapi ghosting yang paling sangat sederhana, Bapak Ibu, teman-teman. Yang paling sering kita lakukan itu adalah curhat di media sosial. Nah, ini yang salah. Jadi cara menyikapi ghosting, jangan curhat di media sosial. Kenapa? Kalau kita curhat di media sosial, itu menunjukkan bahwa keadaan kita sangat menyedihkan. Seolah-olah kita ini sedang mencari perhatian Bapak Ibu Saudara. Supaya dilihat orang aja, oh saya lagi galau. Saya habis di ghosting orang nih. Kemarin sudah sempat lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah itu makanya kita nggak perlu curhat di media sosial. Salah nggak curhat di media sosial? Ya enggak lah. Saudara bisa curhat di media sosial, tapi bagikanlah kalau bisa ya, ini saran dari saya. Bagikanlah berkat. Bagikanlah berkat ketika kamu buat story, bikin status di media sosial, karena media sosial itu banyak yang lihat. Ya, jadi kita sebagai anak-anak muda, ini saran saya ya, cara menyikapinya ya jangan curhat di media sosial, tapi jadilah berkat. Yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri, saudara-saudara. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, pada kenyataannya kan belum tentu kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita korban ghosting misalnya ya, bukan kita belum tentu pihak kita yang melakukan kesalahan, karena kesalahan itu ada pada orang yang melakukan ghosting, yang mengghosting kita, yang pergi begitu saja, menghilang tiba-tiba tanpa ada alasan, yang sedang sayang-sayangnya pergi begitu saja. Aduh, kasihan sekali. Yang ketiga itu, kalau kita di ghosting, jangan berputus asa. Ini penting sekali anak-anak muda. Anak-anak muda kan sering galau. Saya juga anak muda, tapi saya tidak terlalu galau. Jangan berputus asa. Bersikaplah dan bertindaklah optimis. Ini garis bawah ya. Bersikap dan bertindak optimis. Karena putus asa akan membuat kita terlihat lebih buruk. Masa anak-anak Tuhan putus asa sih? Masa anak-anak Tuhan berputus asa?
mencari belas kasihan ke orang lain. Hanya gara-gara satu perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang, hanya gara-gara ditinggalkan gitu aja kita berputus asa. Kan masih banyak orang lain di sekitar kita yang bisa mendukung kita. Yang terakhir, cara menyikapi ghosting secara umum, yang paling penting adalah belajar dari pengalaman. Kalau saudara sudah pernah di ghosting, saudara pasti sudah tahu rasanya di ghosting itu seperti apa. Sakit Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah di ghosting, saya juga pernah melakukan ghosting. Nah, ya saya tahu itu dosa besar ya. Ya karena saya jengkel aja sama orangnya. Nah ini kalau kita sudah pernah di ghosting, rasanya itu kan gak enak sekali ya. Jadi belajar dari pengalaman. Kenapa perlu belajar dari pengalaman? Yang pertama, kita ini anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan bilang saling mengasihi, menjadi berkat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari aja kita tidak bisa menjadi berkat, bagaimana kita, kehidupan rohani kita bisa menjadi berkat? Sebentar, apakah sudah kelihatan screen yang saya bagikan? Sudah Kak. Tapi ya sudah. Tapi belum apa ya? Belum penuh Kak. Oh, udah. Ini cara menyikapi ghosting pada umumnya ya. Terus yang mau kita bahas, ini penting. Bro, di Alkitab itu ada ghosting nggak sih? Oh banyak sekali Bapak Ibu Saudara, banyak sekali. Karena kata-kata ghosting ini bukan hal yang baru ya, cuma baru viral sekarang. Ini saya merangkum aja ya, karena kita akan ada sesi tanya jawab dan sharing. Saya hanya dikasih waktu 10 menit Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di Kejadian pasal 37 Saudara. Kalau saudara mengikuti cerita Yusuf dan saudara-saudaranya itu kan Yusuf kan ditolak oleh saudara-saudaranya. Tanpa ada alasan, sebenarnya alasan yang paling kuat ya, karena saudara-saudaranya takut aja Yusuf yang memimpin mereka. Mereka nggak bisa menerima itu. Nah, jadi mereka mengghosting. Kenapa? Karena ada rasa takut dan mereka tidak bertanggung jawab. Padahal Yusuf saudara kandungnya sendiri, adiknya mereka. Yang kedua di kitab Yesaya pasal yang kelima. Ini ada di screen ya. Saya bagikan ini. Bangsa Israel, ini bercerita tentang bangsa Israel. Mereka sudah diberkati Tuhan, mereka sudah ditolong Tuhan. Cuma karena mereka tidak mendapat, belum menerima apa yang mereka minta kepada Tuhan, bukan belum mendapat ya, tapi belum menerima apa yang mereka terima dari Tuhan. Maka bangsa Israel menghasilkan buah yang mengecewakan. Mereka tidak mendengarkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru juga ada. Satu aja contohnya di kitab Lukas pasal yang ke-18. Seorang janda yang mengalami penolakan dari seorang hakim. Ini Bapak Ibu Saudara bisa baca lebih lanjut lagi ya. Kemudian, bro, kita mau bicara tentang ghosting. Ini yang paling penting. Pernah nggak sih kita berpikir, kok saya berdoa nggak pernah ada jawabannya dari Tuhan ya? Kok sepertinya rasanya hampa ya saya selama ini? Kalau kita mengalami ghosting dari orang nggak enak dan kita melakukan ghosting ke orang yang itu rasanya menyakitkan, pernah nggak kita berpikir ini? Ini loh yang saya tunjuk ini. Ghosted by God. Di ghosting Tuhan itu enak nggak sih? Oh rasanya menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Di ghosting orang aja nggak enak, apalagi di ghosting sama Tuhan kan? Pernah nggak kita berpikir, kok rasanya Tuhan itu diam sih? Kenapa saat kita mencari Tuhan, Tuhan diam? Saat kita butuh penghiburan, Tuhan juga diam. Saat kita lagi galau, kita mengalami masalah, kita sakit, mengalami pergumulan, kok Tuhan itu rasanya diam ya? Gak ada tindakan apa-apa seperti itu. Itu rasanya sakit sekali.
Tapi apa yang dikatakan oleh kitab? Kita mau belajar sedikit ya, tidak perlu panjang-panjang. Di Alkitab kan kita diajarkan sebagai mempelainya Kristus. Sebagai mempelai Kristus tentu kita harus menjaga kesucian kita. Tentu kita harus menjaga kesetiaan kita. Ketika kita dikatakan mempelai Kristus, terus sebagai mempelai, kita tidak menunjukkan sikap seorang mempelai. Kita tahunya kepada Tuhan hanya minta aja, minta, tapi nggak pernah memberi. Coba introspeksi diri kita sendiri. Yang kedua, firman Tuhan juga kan bilang, lakukanlah terhadap orang lain apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Artinya ada tabur tuai, tabur tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menerima kebaikan. Beda lagi kalau kita menabur ganja ya, yang datang itu polisi. Yang ketiga, firman Tuhan juga berkata, supaya kita mengasihi sesama kita, manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ghosting itu bukanlah ciri-ciri anak Tuhan. Bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu yang perlu kita hindari. Supaya kita tidak di-ghosting oleh Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kita perlu mengingat hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini mau saya tekankan untuk kita anak-anak muda. Hubungan relation with God itu bukan one way relationship. Oke, bukan one way relationship, tapi two way relationship. Artinya ini memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan? Yang sudah kita berikan kepada Tuhan apa? Kan bisa saja kita mengghosting Tuhan, atau bisa saja Tuhan seakan-akan diam kepada kita. Karena ghosting itu berbicara di lingkungan lingkup relationship. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kalau relasi kita dengan Tuhan itu adalah memberi dan menerima, apakah kita sudah memberikan hidup kita, waktu atau hati kita? Aduh, ini rasanya saudara sendiri yang perlu menjawab dalam hati saudara sendiri. Apakah kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan? Oke, selanjutnya. Kenapa Tuhan mengghosting kita? Ini yang sangat unik ya. Kenapa Tuhan mengghosting kita? Kok seakan-akan Tuhan itu diam? Kok seakan-akan Tuhan nggak ada jawaban? Jadi, di kitab Samuel itu berbicara tentang roh yang mundur dari diri Saul ya. Ini karena kita memadamkan roh, saudara-saudara. Tuhan mengghosting kita, Tuhan diam karena kita memadamkan roh. Roh Kudus itu seperti bara api. Bara api itu kalau dikipas, dia akan menyala, Tapi kalau dibiarkan, dia akan redup. Nah, padahal Tuhan kasih kita Roh Kudusnya supaya kita bisa mendengar Tuhan. Di dalam hati kecil kita itu, kalau saudara berbuat dosa dan hati kecil saudara masih berbicara, dengarkan itu. Jangan menolak hati nuranimu. Jangan menolak hati kecilmu, saudara. Yang kedua, untuk mengajari kita membuat suatu keputusan. Tuhan mengghosting kita supaya kita belajar membuat keputusan. Bro, emangnya membuat keputusan itu sesusah apa sih? Loh, membuat keputusan itu susah, Bapak Ibu Saudara. Gampang-gampang susah. Kalau kita membuat keputusan kan nanti bukan kehendak kita yang jadi, kita yang malah stres. Kita rencanakan ini, rencanakan A, B, C, tapi satu pun nggak terjadi. Itu kan bisa mempengaruhi kita secara psikologi. Yang ketiga, untuk mengajar kita lebih lagi berkarya, lebih berusaha, lebih lagi melakukan sesuatu hal yang baik untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita flashback. Saya mau katakan, coba ingat, apa aja sih yang sudah kita lakukan. Yang ketiga itu, tadi yang ketiga ya, kenapa Tuhan mengghosting kita? Untuk mengajarkan kita supaya kita lebih banyak berkarya lagi sama Tuhan. Berusaha,
berjuang. Terus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak takut sama Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini dia. Ini hal yang sangat mudah untuk diucapkan ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, hanya mudah Bapak Ibu Saudara, saya juga mengucapkannya sangat gampang dan melakukannya yang sedikit. Kita anak muda ya, apalagi berbicara dengan ini hubungannya dengan Yesus. Yang kedua, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Ini hasil rangkuman dari materi kita malam hari ini. Karena kalau kita memiliki hubungan yang intim, tadi kan kita digambarkan sebagai mempelai Kristus ya. Jadi apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Yang ketiga adalah buah roh. Buah roh, mulai dari kasih, sukacita, sampai ke penguasaan diri. Ini penting untuk kita lakukan. Yang keempat itu impact. Dimanapun kita berada, di mana bumi ku pijak dan langit ku jinjing, saya harus menjadi berkat. Itulah filosofinya. Itu penting untuk kita anak-anak muda. Saya juga belajar melakukannya. Di mana saya berada, saya harus bisa menjadi dampak. Itu hanya itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membuat panjang lebar. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan secara umum apa itu yang dikatakan ghosting. Kita juga sudah tahu contoh-contohnya di media sosial, di dunia nyata, bahkan sekarang ini kita tahu di Alkitab pun ternyata ada ya. Dan bahkan ghosting itu sangat-sangat tidak enak. Dan jangan sampai kita melakukan ghosting. Ingat anak-anak muda, ingat teman-teman, jangan sampai kita melakukan ghosting. Oke? Demikian Bapak Ibu, demikian saudara-saudara, sedikit yang bisa saya sampaikan karena kita ada sesi tanya jawab dan sharing para pelaku-pelaku ghosting dan korban-korban ghosting. Nah, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Ambe sudah menjelaskan, memaparkan apa itu ghosting, baik dalam Alkitab, hubungan kita dengan sesama, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan sesama dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Nah teman-teman, pada saat malam hari ini, dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, mungkin ada teman-teman yang mau tanya atau mau mencurhatkan, ini saya pernah di ghosting ini, gimana sih cara mengatasinya, atau saya pernah mengghosting. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan gimana rasanya sakitnya di ghosting, jangan mengghosting ya teman-teman. Atau ini hubungan kita sama Tuhan, kita merasa bahwa kayaknya Tuhan ini kayaknya kayak serasa Tuhan tuh mengghosting kita gitu. Apa kita yang salah, apa yang sudah dipaparkan tadi, atau mari kita koreksi diri kita masing-masing juga, apa itu dari kita atau Tuhan. Nah, mungkin teman-teman pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa chat atau teman-teman bisa mengungkapkan secara langsung. Saya tunggu teman-teman ya. Monggo silakan, mari. Jadi teman-teman, jangan malu-malu teman-teman. Mari kita mengungkapkan gimana sih apa mungkin teman-teman ada yang pernah di ghosting atau pernah mengghosting atau masih belum paham nih dari penjelasan Kakak Ampi tadi apa sih ghosting itu gitu. Pikir ya, kita akan menunggu. Tadi Kak Mariaman ya mau tadi tunjuk tangan mungkin mau disampaikan. Kalau saya bisa bertanya enggak? Nanti kalau kakak tanya nanti siapa yang menjawab?
Bertanya, karena penasaran juga kan. Oh boleh, mungkin ada. Mungkin Saya ya, boleh Kak. bertanya nggak Pak Pendeta? Oh boleh, boleh, boleh. Ayo, monggo Kak Boy. Mari Kak Boy. Ini bukan Bapak Pendeta, Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Jadi seperti ini ya. Tadi kan aku pahami ibaratnya Tuhan menggusti kita. Sepertinya ada penolakan seperti itu ya. Sangat. Kenapa kita di ghosting dan karena ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari Kak kita Boy. seperti itu. Kak Boy. Nah, yang mau saya tanyakan, ibaratnya Tuhan itu sepertinya memberikan harapan palsu ya, ketika kita berdoa tetapi tidak didengar. Ketika kita tidak tolong kok Tuhan itu diam seperti itu ya. Halo Kak Boy. Kak Boy keluar ya Kak? Kayaknya Kak Boy keluar ya. Mungkin kita bisa tunggu Kak Boy. Mungkin dengar pertanyaannya Mr. Boy enggak? Soalnya enggak. Kita juga nggak dengar Kak. Ya, thank you. Mari teman-teman yang mau bertanya. Saya aja yang mungkin yang mengawali pertanyaan ini ya Kak. Oh ini Kak Boy udah muncul. Kak Boy, halo? Halo Kak Boy? Halo Kak Boy? Mungkin jaringannya Kak Boy, jaringannya Kakak sepertinya tidak bagus nih Kak. Mungkin boleh minta tolong untuk di chat aja ya Kak ya. Soalnya suaranya nggak jelas. Nah, ini Kak Ampe, ada yang bertanya, bagaimana dengan ghosting yang dilakukan untuk kebaikan bersama? Halo? Halo Kak Boy? Jaringannya nggak bagus Kak. Ya. Kakak suaranya nggak jelas. Ini Kak, untuk Kak Ampe, mungkin Kak Pun ini bisa minta tolong untuk di chat. Untuk Kak Ampe ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan ghosting yang dilakukan untuk kebaikan bersama dalam sebuah relasi? Halo Kak Ampe? Udah ya pertanyaannya? Udah, itu aja. Pertanyaannya kan bagaimana ghosting untuk memperbaiki relasi? Untuk kebaikan, jadi dia mengghosting untuk kebaikan bersama. Dalam sebuah relasi itu untuk kebaikan bersama gitu. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita harus tahu dulu arti ghosting tadi itu apa sih? Arti ghosting itu kan suatu penolakan yang samar, artinya kabur, abu-abu, tidak jelas ya. Terus kita digantung, diacuhkan. Untuk kebaikan bersama, terus penekanannya adalah untuk kebaikan bersama. Karena ghosting itu sifatnya itu ciri-cirinya itu adalah menghilang tiba-tiba, menghilang begitu saja tanpa ada penjelasan apapun. Terus kalau dikatakan untuk kebaikan bersama, saya rasa ini ya dari apa yang sudah saya jabarkan tadi,
itu suatu sifat yang kurang bertanggung jawab. Karena kenapa tadi orang melakukan ghosting? Karena satu, rasa takut, kemudian ada karena kurang bertanggung jawab. Kalau memang, ini ya tipsnya, kalau memang untuk kebaikan bersama, ya gentleman dong ngomongnya, disampaikan dengan benar, disampaikan dengan itu, jumpai orangnya, sampaikan, jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kan itu akan menjadi satu pertanyaan besar dalam hatinya, hati orang yang kita ghosting itu. Kenapa sih tadi kok dia tiba-tiba dulu dia kasih perhatian, selama ini dia kasih perhatian, tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Jadi penekanannya adalah di kata tanggung jawab. Nah, ini perlu kita pupuk dalam diri kita. Apakah cukup menjawab atau harus dijawab dengan kita biar? Apakah cukup? Nanti yang bertanya itu bisa chat ya. Ini lagi Kak, ada pertanyaan. Jadi ya saya simpulkan tadi apa yang dikatakan Kak Ampe, bahwa Kak Ampe lebih baik kalau itu untuk kebaikan bersama kita ngomong aja ya langsung gitu ya. Kita tahu alasannya kenapa kok tiba-tiba berhenti, karena kalau kita tiba-tiba dihentikan tiba-tiba itu lebih sakit sih. Yang kedua Kak, ada yang tanya, Kak, samakah bahaya ghosting dengan bahaya bullying? Oke, saudara, ini saya juga udah pernah kepikiran ini ya. Yang pertama, ghosting itu kan menolak secara samar. Kalau bully, perilaku bully, kita harus tahu artinya dulu. Bully ini, yang memang bully ini kan bisa terjadi di sekitar kita ya. Kepada kita pun, dimanapun, pasti ada bully. Artinya bully itu kita harus mengerti. Dan itu melukai kita secara fisik kan. Dan secara psikologi itu kena di mental kita. Dan secara psikologi tentu itu berakibat buruk kan. Itu bisa menyebabkan depresi malah. Apalagi yang berpotensi ini nona-nona ini. Nona-nona ini yang paling berpotensi ketika ada perilaku bully, tindakan bully, sampai mengenai fisik. Nah, itu dampaknya bisa sampai ke depresi. Tapi pertanyaannya, samakah bahaya ghosting dengan bahaya bully ya? Ini kan berbicara tentang bahaya. Kalau dibilang samakah bahayanya, tidak ya, berbeda. Tetapi ghosting ini bisa mengarah ke sana. Bisa mengarah ke depresi. Dengan bully itu kan, bully secara langsung sudah mengena ke mental kita. Secara psikologi itu sudah kena. Tapi ghosting kan, kita di ghosting, kita nggak langsung depresi. Tentu kita nggak langsung depresi kan. Tentu kita masih bertanya-tanya, kenapa ya kok saya seperti ini? Terus kita introspeksi diri, kenapa ya kok dia seperti ini, kok dia seperti itu? Kemudian kita bisa bodo amat. Kita bisa bodo amat dengan orang yang mengghosting kita itu. Tapi kalau bully itu memang akibatnya sangat buruk. Bisa saja sih kebayangkan ketika seseorang yang kita kenal itu karena dibully bisa menyebabkan gejala depresi yang menutup diri, sampai ke menutup diri atau kehilangan pada minat apapun. Jadi masih ada sedikit perbedaan antara ghosting dengan bully. Memang bahayanya pasti bisa menuju ke depresi kalau ghosting. Bisa menuju, artinya masih 50-50% seperti itu. Sekian, apakah cukup menjawab? Ya, makasih ya Kak Ampe. Jadi dua-duanya itu bahayanya hampir sama gitu ya Kak. Jadi hampir sama ya. Ketika seseorang tidak bisa memanajemennya ya akhirnya mengarah ke depresi ya itu. Nah, ada yang tanya lagi nih Kak. Gimana sih caranya menyembuhkan rasa? Kan ini di ghosting oleh keluarga,
Terus gimana sih rasanya menyembuhkan gitu loh? Ini dari ghosting nih, gimana caranya untuk menyembuhkan? Karena kita mungkin terlalu baper gitu ya Kak. Kita udah terlalu baper, tiba-tiba di ghosting. Nah, gimana sih cara menyembuhkannya? Oke, thank you. Bagaimana menyembuhkan ghosting? Itu sudah terjawab tadi satu itu. Kan terlalu baper jadi orang. Apa-apa terlalu baper. Sedikit baper. Itu satu yang sudah menjawab. Kemudian kalau saya bisa jawab, supaya kita bisa mengobati rasa karena kita pernah di ghosting ya. Ini perhatikan, memang di ghosting itu gak enak sama sekali ya. Pasti setuju dengan saya kan? Kalau kalian pernah di ghosting sama orang, yang pertama jangan terlalu baper, yang kedua ya kita biarin aja ya. Ini secara umum ya, kita biarin aja. Kenapa saya bilang biarin aja? Itu karena orang yang mengghosting kita itu nggak pantas untuk kita kasihi. Itu adalah orang yang nggak tahu diri ya. Orang yang nggak tahu diri. Karena orang yang melakukan ghosting itu cirinya nggak tahu diri. Oke? Okay? So, kenapa kita stres ya dengan ghosting itu? Beda halnya lagi kalau kita memang orang yang suka mengghosting ya, kita bertobatlah. Ini kan kita korban ghosting. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang mengghosting kita, tidak ada alasan tiba-tiba orang itu bilang, ini tips yang paling yang bisa saya sampaikan itu, percaya sama saya, dia itu nggak pantas untuk kita, dia itu nggak pantas untuk kasihi. Karena ingat, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, hidup kita itu lebih berharga. Oke, lebih berharga daripada kita harus berharap sama orang yang nggak bisa bertanggung jawab, sama orang yang nggak tahu diri, sama orang yang nggak perlu untuk kita kasih. Jadi bangkit dong, bangkit. Jadi bangun hubungan kita, hubungan itu yang penting dengan Tuhan ya, membangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan sesama kita penting, kepada Tuhan juga lebih penting lagi, saudara-saudara. Oke, tapi jangan jadikan ghosting itu sebuah budaya, menjadi sebuah budaya itu jangan kita jadikan itu. Supaya dan kita harus menjadi orang-orang yang benar, kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Oke? Oke Kak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Kak, karena waktunya kita sudah mau habis. Nah ini Kak, masalahnya yang ghosting kita ini adalah orang tua. Gitu, jadi tiba-tiba itu, nah gimana nih Kak, ini yang ghosting kita tuh orang tua. Nah, kan ketika kita di ghosting kan, mungkin kita kan merasa kayak, aduh, sakit kan. Nanti gimana sih caranya untuk sembuh dari penolakan itu Kak? Itu kan orang tua kita kan harus kita bisa mengasihi orang itu Kak. Oke, sebentar ini menarik ya, tapi sangat lucu. Boleh dijelaskan, dikasih contoh di ghosting orang tua? Contohnya gini, tiba-tiba orang tua kita tuh meninggalkan kita, menolak kita secara tiba-tiba gitu, tanpa alasan. Soalnya nih teman-teman kita tuh nggak kasih contoh sih, mungkin seperti itu sih Kak kayaknya. Kayak ditinggalkan tiba-tiba gitu. Kan soalnya ada pengalamannya kayak gitu. Oh, ya. Ini terbaru saya temukannya di ghosting orang tua. Setelah saya anaknya yang ghosting orang tuanya. Oke, tapi saya mengerti arahnya. Kalau kita di ghosting orang tua, ya pertama saudara ingat orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, ini tips yang pertama ya. Ini tips yang pertama. Yang penting untuk kita ingat kalau orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi kehadiran kita itu suatu anugerah bagi orang tua. Itu sebenarnya. Tapi, ini kan ada kata tapinya. Bagaimana kalau kita di ghosting oleh orang tua kita? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di akhir itu, ini kan tadi Kak Siska kasih contoh tiba-tiba orang tua meninggalkan kita. Itu contoh yang dikatakan oleh Kak Siska tadi ya.
pasti tentunya orang tua kita mengghosting kita pasti karena nggak ada rasa tanggung jawab dalam diri orang tua itu. Sorry ya, saya katakan seperti ini. Sorry sekali. Tapi ini saya katakan benar karena orang yang mengghosting itu adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, maaf kalau ada yang tersinggung, tapi sebaiknya jangan tersinggung. Dan ini pasti nggak adil kan? Kita merasa ini nggak adil sekali ini. Karena seringkali, bukan seringkali ya, kita merasa bahwa orang tua yang mengghosting anaknya itu adalah orang tua yang nggak tahu diri. Dan kita pasti dendam ya, ada rasa dendam. Makanya saya katakan tadi di akhir, bagaimana kita mengobati ghostingan ini. Apalagi yang mengghosting itu orang tua. Yang saya bisa jawab ya, jujur saja. Ya, itulah sebabnya tadi firman Tuhan katakan, berbuatlah apa yang baik. Supaya nanti kita bisa menerima yang baik. Kemudian yang kedua itu, kita perlu untuk mengampuni. Memberikan pengampunan. Kalau kita menyimpan dendam karena kita di-ghosting orang tua kita, satu, memang itu sangat kelewatan. Kita menyimpan dendam kepada orang tua. Yang kedua, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Lepaskan pengampunan. Memang bukan suatu hal yang mudah ya. Enak ngomongnya, melakukannya nggak enak gitu. Karena memang ghosting ini bukan hanya urusan relationship dengan sesama, tapi juga dengan kehidupan kita ya, dengan orang tua, dengan Tuhan. Tapi saya bisa jawab hanya itu sih, karena memang ini baru saya terpikirkan. Karena yang selama ini saya pikirkan, anak yang mengghosting orang tua, bukan orang tua yang mengghosting anak. Nah, itu yang bisa saya jawab, memberikan pengampunan, mengasihi, dan buatlah apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu makanya tadi perlu belajar dari pengalaman, ya, supaya kita nggak melakukan ghosting kepada orang lain, karena rasanya itu sakit sekali. Ya, itu yang bisa saya jawab. Selebihnya saya kurang lebihnya segitulah. Semoga bisa diterima. Kalaupun kurang, mari ditambahi. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya Kak Apet. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Memang ini waktunya kurang mendukung sekali ya. Sepertinya kurang ini waktunya. Tapi karena waktu kita sudah mepet dan sudah malam, nah kita akan tutup sharing kita pada saat malam hari ini. Saya akan menyimpulkan. Nah teman-teman, kita sudah belajar mengenai ghosting. Ya, ketika kita nggak mau di ghosting, ya jangan ghosting gitu ya intinya ya. Kita mau belajar untuk gentleman. Kita juga harus belajar untuk ketika kita tidak mau menjalin hubungan seorang, ya mending nggak usah gitu, daripada kita mau menjalin tiba-tiba kita akan berhenti secara tiba-tiba, atau ketika kita menjalin ketika kita memang takut, ya kita ngomong jujur aja kalau kita takut untuk menjalin hubungan, agar mereka nggak akan merasa tersakiti dan kita juga enak, kita juga nggak berdosa juga. Nah begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering merasa bahwa kita ini kayaknya di-ghosting sama Tuhan. Nah pertanyaannya, kita yang di-ghosting Tuhan atau kita yang ghosting Tuhan? Terkadang kita merasa bahwa Tuhan ini jauh banget sama kita, padahal diri kita yang selama ini jauh sama Tuhan, tanpa kita sadari bahwa hubungan kita yang justru jauh sama Tuhan. Nah, mari teman-teman pada saat malam hari ini, mari kita mau membangun relasi kita sama Tuhan. Kalau tema kita bulan ini relationship, yaitu hubungan kita sama Tuhan, dan pada bulan ini adalah hubungan kita dengan sesama. Teman-teman, saya mau kasih satu kata, yaitu ketika hubungan teman-teman baik dengan Tuhan, pasti hubungan teman-teman juga baik dengan sesama. Jadi teman-teman, ayo kita mau belajar, ayo para cewek-cewek dan para cowok-cowok di sini, jangan mengghosting atau jangan mengghosting ya teman-teman. Tapi kita mau belajar untuk, ayo ketika kita tidak sanggup untuk tidak bisa untuk nggak usah menjalin hubungan, yang penting kita nggak usah menjalin hubungan gitu. Jangan memberikan harapan palsu. Dan kita sebagai cewek-cewek yang biasanya baper, jangan kita terlalu berharap, sehingga ketika harapan itu tidak nyampe ke kita nggak sakit hati. Oke teman-teman, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih
juga untuk teman-teman yang baru bergabung bersama kami, untuk Kak Yudi Kamar, untuk Kak Erna, Kak Rizka, Kak Mariaman, untuk Kak Yosi, Kak Mr. Lau, dan M. Lau, siapa itu? Kakak itu. Terima kasih untuk bisa bergabung dengan kita. Mungkin teman-teman yang mau bergabung lagi untuk minggu depan, kami punya grup. Nah, teman-teman bisa mengirim nomor teman-teman di akun Joko Prasetyo. Nah, teman-teman bisa bergabung sama kami. Ini adalah grup kita, ini adalah tempat di mana kita mau sharing pengalaman, sharing firman Tuhan, kita mau berbagi, kita mau bertumbuh bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk pelayanannya Kak Ampe yang sudah jauh-jauh dari Jawa Tengah, sudah mau melayani kita di Zoom ini, yang sudah meluangkan waktu begitu sibuknya ya, dan meluangkan waktu bersama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Inilah berkatnya Kak. Semoga Tuhan memberkati melimpah-limpah untuk saudara kita Kak Ampe. Kita akan berdoa syafaat. Nanti, tapi sebelum berdoa syafaat kita foto dulu ya teman-teman. Nanti takutnya teman-teman sudah off lagi. Kita foto dulu ya. Mungkin bisa dibuka kameranya. Oke. Wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng ini. Oke teman-teman. Masih satu lagi Kak Pendeta. Oke, mantap. Dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi gayanya. Jangan lupa senyum. Soalnya senyum itu perlu. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti dengan kasih Kristus, saya minta saudari Priska untuk doa syafaat. Nanti akan ditutup oleh saudara Kak Ampe untuk menutup kita pada pertemuan malam hari ini. Jadi saudari Priska untuk kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa juga untuk teman-teman kita di luar sana kaum muda, kita berdoa untuk teman-teman kita yang ada di Zoom ini. Kita berdoa bersama-sama ya nanti saudari Priska untuk pimpin kita dalam doa. Bangsa negara ya Tuhan Yesus, bangsa negara, teman-teman kita. Syafaat dulu. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang terus-menerus boleh kami nikmati. Kami juga bersyukur buat ibadah yang boleh kami nikmati lewat Zoom ini, yang mengingatkan kami anak-anak muda untuk kami boleh tetap turut hidup, turut kehendaknya Tuhan, sehingga kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, contohnya mengghosting orang lain, tetapi kami boleh saling mengasihi satu sama lain, kami boleh membangun relasi kami dengan Tuhan, dan kami juga boleh membangun relasi kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami teringat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan melihat bagaimana kondisi dan bangsa negara kami saat ini, khususnya yang masih dilanda COVID. Tuhan yang menolong memberkati setiap masyarakat Indonesia yang ada yang mungkin terjangkit virus corona ini. Biar Tuhan yang menolong memberkati setiap kehidupan mereka, memulihkan setiap kehidupan mereka. Bahkan kami rindu di kondisi seperti ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Bahkan Tuhan juga yang menolong memberkati setiap masyarakat Indonesia yang terkena dampak bencana di mana-manapun. Biar Tuhan yang menolong mengurapi mereka. Tuhan mengulurkan tangan-Mu lewat orang-orang yang mampu untuk boleh menolong, memberkati setiap kehidupan mereka. Bahkan Tuhan memberkati pemerintahan kami, setiap para pemimpin-pemimpin kami yang sudah ada. Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, kerendahan hati untuk tetap boleh memimpin bangsa kami ini dengan tuntunan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak muda di seluruh Indonesia ini, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami rindu Tuhan yang menjamah setiap hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka boleh
mengenal Tuhan, dan Tuhan pakai setiap hamba-hambamu, baik penginjil, misionaris, para hamba-hamba Tuhan, juga boleh tergerak untuk menolong setiap anak-anak muda yang belum percaya kepada Engkau. Bahkan Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak muda yang sudah percaya, semakin dikuatkan dan boleh bersaksi akan kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dan kami rindu untuk kami boleh senantiasa berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk komunitas kami yang kami kasih ini. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan materi ini ya Tuhan. Ada banyak kekurangan, tapi hamba yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang berbicara bagi setiap hati kami. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak muda yang terlibat, ikut, yang bergabung dalam komunitas Grow in Christ ini. Biarlah seperti visi misi mereka ya Tuhan, mereka boleh share, care kepada sesamanya ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Malam hari ini kami akhiri pertemuan kami, dan berkat yang daripada Allah Bapa di surga turun bagi setiap kami, yang memberkati setiap kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.